Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, keselamatan dan tindakan iman. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang menuntut setiap jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat penerobos, bacaan kita dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. Iya saudara, keselamatan kita terima memang secara gratis. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara selamat kalau mati pada saat itu juga. Tetapi masalahnya kita masih hidup, berarti harus ada yang kita kerjakan. Keselamatan kita terima cuma-cuma, setelah itu kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk sekedar diselamatkan, tapi kita dipanggil juga untuk melakukan ketaatan. Jadi keselamatan bukan sekedar urusan mati masuk surga, tapi juga bicara tentang ketaatan kita terhadap firman Tuhan setelah kita mendapatkan keselamatan itu. Jadi seperti seorang yang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, ketika diterima untuk bekerja, maka ia harus tanda tangan kontrak mengerjakan apa yang harus dikerjakannya. Begitu saudara ya. Jadi kalau misalnya dia sudah diterima bekerja, tetapi besoknya harusnya dia bekerja tidak datang bekerja, ditunggu 2-3 hari tidak bekerja, maka berikutnya namanya dicoret dari daftar karyawan. Jadi begitu juga saudara dan saya. Ada bagian kerja yang harus kita kerjakan setelah engkau menerima keselamatanmu. Ketika engkau tanda tangan kontrak kerja sama Tuhan bahwa kita mau ikut Yesus. Nah, Tuhan syarat pertama untuk ikut Tuhan, bukankah Lukas 9 ayat 23 berkata bahwa kalau mau ikut Tuhan berarti kita harus apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari baru ikut Yesus. Begitu syarat pertamanya. Kalau saudara oke, kerjakan. Walaupun salib yang harus engkau pikul saat ini berat, tapi engkau harus tetap pikul. Karena kita tahu tidak lebih dari kekuatan kita. Bukankah begitu saudara? Nah, jadi bagaimana bentuk ketaatan yang harus kita lakukan? Yang pertama, meskipun tanpa pengawasan. Kita baca Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap taat. Walaupun Paulus tidak hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka diminta Paulus untuk tetap taat, jemaat di Filipi. Dan ketaatan sejati memang itu tidak bergantung pada ada atau tidaknya pemimpin yang mengawasinya. Karena ada takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa dikatakan Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan mengawasi segala tempat, mengawasi yang jahat dan yang baik. Jadi saudara, ada mata Tuhan yang senantiasa mengawasi kehidupan saudara. Bahkan dalam hati kita aja Tuhan tahu saudara. Ya, jadi dikatakan Tuhan di atas, kita di bawah. Apa yang tidak diketahui Tuhan, semua pasti diketahui dan semua telanjang di mata Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara lakukanlah segala perintah Tuhan walaupun
ada atau tidak adanya pemimpin. Kerjakan tugas pelayanan saudara di gereja lokal saudara walaupun tidak ada pemimpin. Kenapa? Karena saudara sedang bekerja bukan buat pemimpin tapi kepada Tuhan. Kehidupan sebagai garam dan terang menunjukkan tentang integritas ya, dan itu perlu dilatih pada saat tidak ada orang yang melihatnya. Apakah saudara mau melakukan apa yang baik? Takut akan Tuhan bicara, tetap lakukan setiap perintah Tuhan walaupun tidak ada yang tahu, walaupun tidak ada yang melihat, karena kita tahu mata Tuhan memandang kita. Nah, itulah takut akan Tuhan. Jadi seorang yang taat adalah orang yang mau melakukan perintah Tuhan walaupun tidak ada orang yang melihat memantaunya. Dia tetap melakukan kebaikan, dia tetap melakukan dengan ketaatan. Yang kedua saudara, bagaimana bentuk ketaatan kita yang Tuhan inginkan adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Kita baca Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, jadi Tuhanlah yang turut mengerjakan kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara mau melakukan ini dan itu semua digerakkan oleh Tuhan yang menggerakkannya. Ada satu dorongan kemauan untuk melakukan pekerjaan baik. Ada semangat untuk saudara melakukan pekerjaan baik. Itu datang dari Tuhan. Jadi biarlah Roh Kudus selalu memimpin dan menuntun jalan saudara. Menaruhkan kemauan-kemauan untuk melakukan apa yang baik. Dan itulah yang dikatakan Paulus bahwa aku tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku tapi kasih karunia itu yang memampukan Paulus untuk melakukannya. Demikianlah saudara hendaknya berpikir. Kalau hari ini saudara bisa melakukan pekerjaan baik, orang berkata engkau adalah orang baik, jangan engkau menjadi sombong, tapi engkau harus sadari Tuhanlah yang memampukan kita melakukan pekerjaan baik. Kalau perkataanmu adalah perkataan yang menguatkan dan membangun, ketahuilah dan sadarlah bukan engkau tapi Tuhan yang mengerjakan, yang memampukan kita memperkatakan hal-hal yang membangun dan menguatkan. Oleh karena itu simpanlah banyak firman di dalam hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Jadi tempat penyimpanan itu adalah hati saudara. Kalau di dalam lemari saudara simpan pakaian, tidak mungkin saudara akan ambil makanan di lemari itu saudara. Jadi apa yang kau simpan di hatimu itu yang akan keluar, itu yang akan terpancar dalam hidupmu. Kalau engkau banyak beribadah bersekutu dengan Tuhan, banyak firman kau baca, kau renungkan, kau dengar, maka itu otomatis yang akan keluar dari perkataanmu saudara. Saya satu hari sedang doa pagi, menuju ke doa pagi, saya sambil jalan pagi saudara. Sambil saya berdoa keliling, saya doain yang saya lewati saudara. Lalu tiba-tiba dari belakang ada motor dengan kecepatan cukup tinggi. Ditariklah tas tank saya yang saya bawa. Di situ ada handphone yang sebetulnya belum lama saya beli saudara, saya taruh di situ. Saya sampai ditarik tas saya sampai saya jatuh terjerembab. Dan saya bangun, saya teriak apa saudara? Saya bilang gini, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Saya teriak gitu. Setelah itu saya bingung, kok saya ngomongnya gitu ya? Bukannya maling. Tapi doanya Tuhan Yesus berkati kamu ya. Ya kenapa? Karena itulah yang banyak tersimpan. Di dalam hati saya simpan banyak firman, itulah yang keluar. Dan besoknya puji Tuhan ada orang yang kasih handphone yang lebih bagus dari handphone saya. Tuhan gantikan saudara. Nah oleh karena itu saudara simpanlah banyak firman di dalam hatimu. Firman itu yang akan kau perkatakan keluar. Karena itu yang tersimpan. Kalau engkau banyak menyimpan hal yang buruk, dengar gosip, omongan orang, itu yang keluar dari perkataanmu. Jadi janganlah ya kita lakukan demikian. Ini akhir zaman, mari berbenah diri saudara. Perhatikan dirimu dengan seksama bagaimana engkau hidup. Hendaklah itu yang kita perhatikan hari-hari ini. Jadi saudara bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Dia yang akan mengerjakan di dalam kehidupan saudara kemauan dan pekerjaan. Jadi kekuatan Tuhan lain sebenarnya bekerja di dalam kita sesudah kita diselamatkan. Agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan. Jadi melakukan pekerjaan baik itu pun dorongan Tuhan yang memampukan kita melakukannya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik setiap pagi hari. Pagi hari saudara
dibangunin, tiba-tiba ingat, oh doa pagi. Nah itu anugerah saudara. Itu karena kasih karunia. Tuhan lagi dekatkan kita dengan Yesus saudara. Jadi bersyukur saudara yang dilekatkan kepada Yesus. Karena mereka yang dilekatkan kepada Yesus, mereka akan diajar oleh Allah sendiri. Dan mereka yang mendengar, yang mau mendengar dan menerima pengajaran itu, maka Tuhan katakan ia akan dibangkitkan di akhir zaman. Wah bersyukur ya. Jadi sebetulnya nggak sulit loh ikut Tuhan itu. Saudara hanya perlu punya hati yang tulus dan rendah hati. Kalau saudara punya ketulusan dalam ikut Tuhan, saudara rendah hati mau diproses dibentuk, saya percaya nggak sulit saudara akan menjadi orang hebat. Nggak sulit saudara akan dipromosikan Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang berbeda hari lepas hari, semakin bijaksana, semakin berkenan, dan karakter Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, untuk membangun ketaatan kepada Tuhan dalam perbuatan baik kita, kekuatan sendiri nggak pernah cukup. Kita perlu kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan didapat di dalam ibadah. Waktu saudara datang dalam beribadah, kita percaya janji Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Percayalah kehadiran Tuhan tidak pernah dengan tangan hampa. Tuhan janji, Tuhan beri kekuatan dan pengurapan bagi kita yang mau datang beribadah. Yang penting saudara datang beribadah dengan rasa cukup. Jangan datang karena ada tujuan-tujuan tertentu di dalam diri saudara. Saudara datang supaya saudara jualan dan laku terjual. Saudara datang karena pengen ketemu sama teman. Saudara datang ada tujuan-tujuan untuk kepentingan saudara sendiri. Enggak perlu begitu. Saudara datanglah kepada Tuhan dengan rasa cukup. Artinya memang saudara rindukan hadiratnya. Saudara rindukan komunitas untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara rindu untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Kalau engkau datang dengan rasa cukup demikian, maka ibadahmu mendatangkan keuntungan yang besar. Amin. Nah inilah yang Tuhan mau saudara. Ketika saudara membangun ketaatan kepada Tuhan dalam perbuatan baik, maka kekuatan Tuhan akan menyertai saudara ketika saudara lebih mendekat kepada Tuhan. Jadi carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Di tempat-tempat di mana engkau berkumpul 2-3 orang untuk memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan itulah yang Tuhan mau. Carilah Tuhan. Tapi cari Tuhannya harus sungguh-sungguh saudara. Ingat, antikris sudah ada spiritnya di mana-mana. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, dikatakan bahwa roh antikris itu sudah ada. Dan ia bukan berasal dari luar kita, tapi dari antara kita. Yaitu mereka yang tidak sungguh-sungguh. Karena kalau mereka sungguh-sungguh, niscaya mereka tetap bersama-sama. Saudara mengerti maksud ayat ini? Bahwa ketika engkau adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka engkau pasti akan tetap bersama-sama. Artinya tidak suka bolos. Ibadah kalau cuma sempet, kalau bisa, kalau sehat, kalau aman, semua dunia juga bisa melakukannya. Tapi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya saudara memprioritaskan itu saudara. Jadi di tempat saudara tertanam dan komitmen, ambillah keputusan untuk saudara tetap di sana. Artinya waktu saudara sudah dipersembahkan buat Tuhan, tidak boleh dipakai untuk apapun. Dan saya belajar untuk melakukannya saudara, untuk memprioritaskan Tuhan di waktu-waktu yang saya persembahkan buat Tuhan. Kesibukan urusan apapun itu bukan menjadi hal yang membuat saya harus mengorbankan jam-jam pelayanan saya. Saya akan tetap melakukannya saudara. Dan ketika saya memprioritaskan Tuhan, semuanya beres. Banyak hal yang merupakan rintangan itu terselesaikan saudara. Jadi oleh karena itu, berbahagialah saudara yang hari ini saudara lebih didekatkan kepada Tuhan. Ini adalah akhir zaman, penghujung akhir zaman. Saudara, kita harus lebih melekat kepada Tuhan. Engkau harus memikirkan perkara di atas lebih daripada perkara di bumi ini saudara. Dan percayalah, ketika engkau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan cari tambahannya dulu baru cari kerajaannya. Salah saudara. Banyak orang bilang, iya nanti kalau ada pembantu baru saya datang. Salah. Cari Tuhan dulu, pembantu Tuhan kirim. Nah begitu saudara, jangan salah rumus ya. Banyak orang salah rumus. Saudara dapat usaha dulu, bisa kerja dulu, baru saudara sungguh-sungguh. Salah, sungguh-sungguh dulu Tuhan buka jalan pekerjaan buat saudara. Nah itulah yang harus saudara lakukan.
Jangan salah rumus. Oleh karena itu jadilah murid yang baik, yang mau belajar, yang mau mendengar setiap pengajaran-pengajaran Tuhan. Dan tempat di mana engkau tertanam hari ini bukan engkau yang memilih. Bukan kita yang memilih untuk menjadi seorang yang memiliki orang tua yang kaya, orang tua yang baik. Kita nggak bisa milih, saudara. Begitu juga kehidupan dalam rumah tangga rohani atau keluarga rohani. Bukan kita yang pilih, Tuhan yang memilihkan buat saudara. Tuhan yang memanggil, memilih, menempatkan saudara untuk saudara menghasilkan buah. Jadi oleh karena itu saudara, tetaplah tinggal, tetaplah diam di tempat di mana Tuhan menanam saudara. Tetaplah bertekun, bertumbuhlah di rumah Tuhan. Engkau akan semakin diperbaharui hari lepas hari. Nah saudara, itulah yang harus kita lakukan, yaitu untuk kita membentuk ketaatan, kita perlu lakukan apa yang diperintahkan Tuhan walaupun tanpa pengawasan. Dan kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang ketiga, tanpa persungutan dan bantahan. Kita baca Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Iya, itulah yang harus kita lakukan. Jadi tidak usah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apapun yang Tuhan percayakan melalui para pemimpin-pemimpin rohani saudara, saudara harus belajar taat. Taat itu artinya nurut. Nurut artinya tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, tapi kerjakan dengan penuh sukacita ya. Jadi jika ketaatan kita lakukan disertai dengan ucapan syukur, maka akan lebih ringan dilakukan. Saudara bekerja ringan sekalipun, tapi kalau ngomel mulu mulutnya, pekerjaan ringan akan jadi berat. Tapi pekerjaan berat kalau saudara lakukan dengan sukacita, maka pekerjaan itu menjadi ringan. Jadi ternyata semua dibentuk dari pola pikir seperti apa yang saudara taruhkan di pikiran saudara. Kalau saudara berkata ini adalah anugerah bisa melayani dia, maka seberat apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan itu bukan merupakan hal yang berat, tapi ucapan syukur kita. Satu hari ketika saya dalam keadaan hamil, udah 8 bulan ya, perut saya sudah hampir menyentuh setir mobil. Saya masih mengantar jiwa-jiwa, yaitu mereka di dalam pool. Saya antar pulang saudara, sampai jam 11:30 malam saya masih di jalan tol. Saya nangis bukan karena saya merasa sedih kenapa saya harus yang lakukan, tidak, tapi saya bilang terima kasih Tuhan untuk kesempatan sampai saat ini saya bisa melakukan pekerjaan baik. Buat saya itu adalah anugerah. Amin. Dan ketika kita melakukannya dengan ketulusan, dengan kesungguhan, berikutnya Tuhan lawat saya luar biasa. Nah, saudara lakukan tanpa persungutan, tanpa bantahan. Ketika habis Natal, maka piring-piring dan juga pemanas-pemanas makanan sewaan itu numpuk di rumah saya. Saya masih nyuci sampai 1:30 pagi semua itu. Saya bukan bilang, oh keterlaluan nih pengerja nggak bantu, enggak. Tapi saya lakukan dan berkata, terima kasih untuk kesempatan saya melakukan pekerjaan baik di tengah orang yang sedang tidur. Saudara, ketika kita melakukan dengan penuh ucapan syukur, maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, saudara. Karena untuk bisa melakukan pekerjaan baik itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Ketika menyelesaikan segala sesuatu yang baik sepanjang hari, sampai malam hari saya tidur, saya bilang, terima kasih Tuhan, kau mampukan aku melakukan semuanya sepanjang hari ini dengan tuntas. Mari saudara, jangan dengan persungutan dan perbantahan ketika kau melakukan tugas pelayananmu, tapi lakukan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan mempercayakannya kepada saudara. Kenapa kita diminta melayani lebih lagi dari yang lain? Karena engkau dilihat dapat dipercaya. Maka Tuhan percayakan itu kepada kita saudara melalui para pemimpin-pemimpin rohani saudara. Ketika saya punya anak buah waktu saya bekerja di kantor saudara. Dan ada seorang yang bekerja yang selalu bilang begini, sudah selesai Bu, apalagi yang saya bisa bantu. Wah, saya kasih tambahan pekerjaan. Dengan cepat dia selesaikan, dia bilang sudah selesai Bu, apalagi saya bantu. Sampai saya bingung ngasih kerjaan apa ya saudara. Dan saya gak tahan tuh bilang sama bos saya bahwa Pak, orang yang seperti ini susah dicari, tambahin Pak gajinya. Begitu saudara. Kenapa? Karena dapat dipercaya. Sehingga saya tambahkan lagi pekerjaannya seperti dulu saya juga bekerja. Saya sebetulnya seorang chief accounting aja. Tetapi ketika pemegang keuangan berhenti bekerja, saya diminta untuk pegang keuangan. Lalu saya juga diminta untuk ngurusin personalia. Saya dikasih peraturan perusahaan, kamu pelajari, kamu urus. Lalu juga saya disekolahin pajak untuk saya ngurus pajak. Saya disuruh ngurusin hutang piutang. Dan banyak hal yang Tuhan percayakan melalui pimpinan saya untuk saya kerjakan. Saya cuma bilang gini, dengan begitu saya jadi lebih pintar. Dan apa yang terjadi, saya sendiri yang 3 tahun berturut-turut naik gaji 2 kali dalam setahun. Sehingga dalam 3 tahun bekerja gaji saya sudah hampir sama dengan manajer yang 10 tahun mendahului saya bekerja.
Ya saudara, kenapa? Gak pernah menolak, gak pernah berbantah-bantah dan gak pernah bersungut-sungut. Saya gak nuntut gaji dulu, saya kerjakan dulu dengan pola pikir saya akan jadi semakin pintar. Jadi begitulah saudara, hendaknya berpikir selalu positif untuk setiap kesempatan yang dipercayakan oleh pimpinan kepada saudara. Jadi jangan bilang kok saya lagi, kok dia enggak. Jangan begitu saudara. Kenapa? Karena saudara yang dipercaya, karena saudara dipandang, saudara bisa dipercaya. Karena saudara bisa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan standar pemimpin. Maka saudara akan dipercayakan lebih lagi. Amin. Demikian saudara, pola pikir kita harus berubah. Jadi jika ketaatan yang kita lakukan disertai ucapan syukur, itu akan jadi ringan. Namun sebagian orang banyak memilih untuk mengerjakan dengan persungutan dan bantahan. Hingga akhirnya ujung-ujungnya adalah perpecahan, ketidaksepakatan. Akhirnya pindah ke gereja, berhenti melayani dan pindah ke gereja. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan persungutan dan perbantahan. Minta pujian dari manusia, tidak meminta pujian daripada Tuhan, tapi pujian dari manusia, sehingga akhirnya orang kecewa, tidak menerimanya, akhirnya berhenti melakukannya. Jangan demikian saudara ya. Jadi bukannya orang akan mendapatkan kekuatan, justru akan menjadi semakin lemah kalau apa? Saudara memilih untuk mengerjakannya dengan persungutan dan bantahan. Saudara tidak akan punya semangat untuk mengerjakannya ketika sudah memulainya dengan hal yang salah. Jadi kita memang hidup di tengah dunia yang bengkok hatinya saudara, tapi Tuhan meminta kita untuk kita memancarkan cahaya dan menjadi berkat sebagai anak-anak terang. Inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan karena kita dipilih untuk menjadi terang. Bangkit jadi teranglah saudara, bukan karena kita. Dikatakan dalam Yesaya 60 ayat ke-1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Iya. Dikatakan bangkitlah dan jadilah terang. Itu adalah bagian kita. Saudara mau bangkit untuk menjadi terang. Lalu berikutnya bukan saudara, tapi terang itu yang akan datang kepada saudara. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Ngerti ya saudara maksudnya ya? Bagian kita adalah mau jadi terang, lalu Tuhan akan mampukan saudara untuk menjadi terang sampai kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Wow saudara, jadi bukan karena kerja keras dan usaha kita, tapi karena Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang penting saudara mau melangkah, Tuhan yang akan bertindak. Bukan karena kita. Ingat saudara, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Semakin saudara melakukan ketetapan Tuhan, semakin kau mengenali Tuhan, bahwa Tuhan akan turut bekerja. Saya melihat hal demikian saudara, ketika saya harus mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan, tetapi saya bilang saya tetap akan melayani Tuhan. Jadi sebelum itu saya kerjakan semuanya, Tuhan turut bekerja, entah dikirim orang untuk membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan dan banyak cara Tuhan, hingga akhirnya semua terselesaikan. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya melihat betapa hebatnya Tuhan, Dia pengendali waktu saudara. Saya ingat sekali ada satu tokoh motivator yang berkata begini, dia bukan orang percaya tapi dia bilang Tuhan bisa membuat jarum jam berhenti untuk menunggu orang rajin menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara percayalah Tuhan adalah pengendali segala sesuatunya. Dia akan mengatur waktu untukmu, bukan engkau menjadi budak waktu. Tapi waktu itu akan kita atur saudara. Tuhan yang memampukan kita mengatur waktu. Jadi bukan waktu yang membuat engkau diatur. Gak bisa melayani, gak bisa untuk beribadah karena kau bilang gak sempet, ada sibuk ini dan itu. Salah. Saudara, prioritaskan Tuhan, beri waktumu buat Tuhan. Berikutnya segala urusanmu beres. Tuhan punya banyak cara untuk kau menyelesaikan setiap pekerjaan dan masalah yang ada di depanmu. Jadi bukannya engkau kurangi bagianmu untuk Tuhan, tapi kurangi bagianmu sehingga kau bisa tetap melakukan bagian Tuhan. Ini yang harus saudara lakukan. Itu adalah menjadi prinsip saya, bahwa yang untuk Tuhan gak bisa diganggu gugat. Walaupun saya bertambah pekerjaan dan usaha saya bilang itu tidak bisa membuat saya mengurangi bagian saya buat Tuhan. Dan ketika saya melakukan itu, Tuhan turut bekerja, memampukan saya menyelesaikan segala sesuatunya dengan tetap melakukan bagian saya buat Tuhan. Nah, itulah saudara yang harus kita lakukan. Betapa berbahagianya saudara dan saya yang hari ini dipanggil, dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Hanya satu hal yang kau harus pertahankan sampai tuntas, yaitu setia. Dan kesetiaan itu hanya bisa kau dapat ketika engkau taat. Karena ketika engkau taat, maka engkau akan mudah untuk tekun saudara. Tapi ketika engkau mulai tidak taat, maka dikatakan 1 Petrus
1 ayat 14. Yaitu ketika seorang tidak taat, ia akan masuk pada masa kebodohan. Masa kebodohannya adalah ia akan mulai menjauh dari kasih karunia. Mulai gak mau ikut bangun, gak mau doa pagi lagi. Mulai gak mau ikut pamuritan lagi. Mulai mengurangi ibadah-ibadah komselnya. Dan banyak hal yang mulai dia akan kurangi. Dia akan mulai menjauh dari kasih karunia Allah. Dan ketika menjauh dari kasih karunia Allah, Ibrani 12 ayat 15 dikatakan akan timbul akar pahit. Dan orang yang punya akar pahit, dia akan selalu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Jadi oleh karena itu, ketidaktaatan itu yang membuat orang tidak bisa tekun. Dan orang yang tidak tekun gak mungkin bisa setia. Jadi yang penting di sini adalah ketaatan. Nurut-nurut aja saudara. Apa susahnya kita taat? Semua itu bisa kita lakukan kalau saudara punya sikap hati yang rendah hati dan tulus dalam beribadah dan melayani Tuhan. Tapi kalau kau tidak punya ketulusan, kau tidak rendah hati, engkau sulit sekali untuk taat. Dan orang yang tidak taat pasti lihat satu hari dia akan mulai menjauh dari Tuhan. Mulai mengurangi, mulai menjauh dan akhirnya hilang saudara. Dan habislah semua pelayanan yang dirintis sedemikian rupa dia ambil daripadanya. Kenapa? Karena ia tidak memiliki ketaatan. Ia mulai menjauh dan seringkali mulai timbul akar pahit yang akhirnya ia menjadi troublemaker di dalam satu komunitas. Jadi oleh karena itu saudara, kita perlu taat di dalam keluarga dan rumah tanggamu. Sebagai istri tunduk pada suami, sebagai suami mengasihi istri, dan itu adalah hukumnya Tuhan. Sebagai anak taat dan hormati orang tuamu. Di dalam gereja saudara sebagai pelayan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak hitung-hitungan, layani Tuhan dengan penuh sukacita dan tuntaskan sampai garis finish. Di dalam pekerjaan di perusahaan di mana kau bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah. Saya percaya janjinya, engkau akan naik tidak turun. Kau akan diangkat menjadi kepala tidak menjadi ekor. Itu udahlah pasti saudara. Ketekunanmu akan menghasilkan buah kesempurnaan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 dikatakan ayat keempat. Bahwa ketika engkau adalah orang yang taat, engkau adalah orang yang tekun, maka berikutnya buah dari ketekunan adalah sempurna utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan mau kita sempurna, bukan? Matius 5 ayat 48 dikatakan sempurnalah engkau karena Bapa di surga sempurna. Ternyata sempurna hanya didapat dengan ketekunan. Dan ketekunan hanya bisa saudara lakukan kalau saudara taat. Dan itulah saudara yang harus kita lakukan. Jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut saudara. Tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan meskipun tanpa pengawasan, tetap lakukanlah ketetapannya. Saya percaya ketika engkau melakukan, engkau hari lepas hari semakin berbeda dengan dunia. Engkau akan disempurnakan sampai engkau menjadi serupa dan segambar dengan Khaliknya. Demikian sahabat penerobos, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Keselamatan yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma ini, mari kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan lakukan tindakan iman saudara, yaitu dengan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun tanpa pengawasan, tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam mengerjakannya. Taat, nurut saja. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Bapa, mampukan kami untuk kami belajar untuk taat dalam segala hal, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kami, hingga kami boleh bertekun dan setia sampai kami menyelesaikan garis finish. Terima kasih, kuasa kemampuan turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah tetap semangat saudara mencari Tuhan. Tuhan akan mengajar saudara hari lepas hari semakin sempurna pengenalan kita akan Tuhan. Saya tetap mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung, saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. GOB.